Hadirin sekalian, setelah mendengarkan opening speech yang telah disampaikan oleh Bapak Hasan Fauzi, kita akan bersama-sama mendengarkan Fintech Visionary Speech dengan topik Charting Indonesia's Path Towards a Resilient Digital Economy Through Strong Domestic Foundation yang akan disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Swahasil Nazara. Kepada Bapak Swahasil Nazara, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Komisioner OJK, Pak Mahendra Siregar, atasan saya, karena saya juga di OJK, kolega saya Pak Hasan Fauzi, Kepala Eksekutif Pengawas IAKD. Saya cuma ingat kalau IAKD itu inovasi, aset, keuangan digital. Sebenarnya ada, keuangan digital. Ya, IAKD, padahal lebih panjang ya Pak ya. I-nya itu adalah inovasi, wah udah panjang deh pokoknya. IAKD, inovasi, aset, dan keuangan digital. Yang saya hormati teman-teman dari berbagai macam asosiasi, Fintech Indonesia, Asosiasi apalagi itu Fintech Syariah Indonesia, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, dan seluruh teman-teman yang menjadi pelaku, pemerhati, dan peserta dari kegiatan Bulan Fintech Nasional dan juga Expo yang kelima, Expo dan Summit dan Expo 2023 yang kelima kalinya. Saya ingin memberikan apresiasi kepada para teman-teman yang menyelenggarakan acara ini, tentu di bawah naungan OJK yang menyelenggarakan acara ini dan secara disiplin, secara konsisten yang kelima kalinya. Ini sangat-sangat apresiasi yang luar biasa dari kami, dari saya pribadi maupun dari kami di Kementerian Keuangan. Pada kesempatan pagi ini saya dikasih waktu 15 menit katanya. Oh, ada Pak Rudiantara, senior saya juga. Ini senior saya di berbagai macam tempat. Jadi Pak senang sekali bisa ketemu Pak Rudiantara pada pagi hari ini. Ibu Bapak sekalian, teman-teman semua, pemerhati pelaku usaha fintech, peserta Summit dan Expo. Saya mau mulai cerita karena ini katanya mesti agak di luar pakem. Saya dibilanginnya begitu oleh staf saya, Pak, bikin pidato yang agak di luar pakem pemerintah gitu. Saya mulai ya. Ini kalau saya lihat dari sini agak gelap sih kalau dari atas panggung. Tapi kalau ngelihat umur, Ibu Bapak mungkin masih ngerasakan apa yang ingin saya sampaikan di sini. Mana dia paparannya? Wow, paparannya belum muncul. Nah, nyarinya di kiri sama di kanan, taunya di belakang. Saya rasa sebagian dari kita masih ngerasakan memakai alat-alat seperti ini. Kalau saya sendiri masih merasakan semua. Tapi yang saya yakin para pelaku fintech ini banyak yang umurnya 20 tahunan. Banyak yang umurnya masih sangat muda-muda. Anak saya sendiri kalau dikasih kaset itu dia nggak tahu bahwa itu isinya lagu. Kita pernah berada dalam situasi seperti itu, menggunakan alat-alat yang sekarang kita anggap jadul, dan karena itu pertanyaannya, saya nggak mau mengelaborasi ini satu-satu, tapi pertanyaannya adalah apakah bukan pertanyaan, saya rasa saat ini kita itu kita itu bekerja dengan apa yang jadi mimpi dari kakek dan nenek-nenek kita. Dulu, nah itu tuh, yang paling kanan itu film James Bond tahun 1977 itu, ya, film
007 tahun 1977 itu ngeluarkan teks dari jam tangannya. Sekarang malah udah nggak pakai ditarik-tarik, langsung lihat asal connect, ya kan? Kalau udah connect di sini, mau nerima pesan pasti bisa, ngirim pesan pasti bisa, bayar listrik juga bisa sekarang. Pakai ini. Film lain, ya, itu cerita lain, itu yang tahun 1979 ada Usborne Book of the Future, A Trip to the Year tahun 2000 dan beyond, dibuat tahun 1979, 20 tahun sebelumnya. Ceritanya, lalu kemudian dilihat itu, giant size TV, electronic video camera, flat TV screen, video displayer to record TV, domestic robot, mail slot, electronic delivery. Kakek-kakek kita, sebenarnya bukan mungkin kalau tahun 1979 termasuk masih saya gitu ya. Tapi kalau banyak teman-teman di sini mungkin ya banyak kakeknya lah yang mimpi ini. Sekarang kita ngerjakan itu semua. Pertanyaannya, kalau sekarang kita mimpinya apa? Pertanyaan berikutnya, kita sekarang mimpinya apa? Karena mimpi kita sekarang akan mendefinisikan our dreams today will define the future of the world. Seperti apa? Nah, ibu bapak adalah bagian dari mimpi. Bukan dalam pengertian negatif kalau dibilang bagian dari mimpi. Ibu bapak, you set the dreams of the future of humanity. Dan beberapa itu mulai muncul. Saya bukan ahli teknologi, tapi kayaknya sih kalau merhatiin kiri kanan, energy sources akan menjadi sesuatu yang sangat penting. Robotics, artificial intelligence, alat yang bisa berpikir sendiri, yang membutuhkan manusia tapi bisa mikir sendiri. Lalu kemudian yang paling kanan itu, ini tadi pagi nggak sempat saya suruh ubah karena saya termasuk yang penyuka Star Trek dan harusnya tulisannya adalah to boldly go to where no one has gone before. Daerah-daerah, dan kalau kita nonton Star Trek itu mikirnya outer space, fintech adalah to boldly go where no one has gone before in the realm of our world. Ibu bapak sekalian, nanti kalau saya stop di situ. Karena habis ini saya mau connect 5 menit kemudian ini saya mau connect kepada terus Indonesia itu mesti ngapain? Indonesia mesti ngapain? Saya berharap bahwa mimpi-mimpi kita tetap kita taruh di dalam konteks mimpi-mimpi Indonesia. Apa mimpi Indonesia? Mimpi Indonesia, tadi Pak Hasan Fauzi udah mulai mengatakan, menciptakan digital ekonomi. Mimpi Indonesia adalah menjadi negara maju. Moga-moga kita doakan bersama semua kita yang ada di ruangan ini masih akan sempat merayakan 100 tahun Indonesia merdeka. Tahun 2045. Kita tunggu, moga-moga sehat semua. Moga-moga kita mengalami semua. Seperti apa Indonesia 100 tahun merdeka. Saya nggak mau ngomong angka-angkanya di sini, tapi kita berangkat dari mimpi yang besar dan kita yakin bahwa kita akan menuju ke sana, menjadi negara maju. Step-stepnya mesti kita lewati. Sekarang yang mau saya sampaikan adalah gimana cara perginya ke sana. Nah, ibu bapak sekalian, kalau ngelihat literatur, agak bicara ekonomi sedikit ya. Ini saya tahu teman-teman adalah ahli teknologi semua. Literatur ekonomi kurang lebih ngomongnya begini. Kunci keberhasilan pembangunan menuju kemajuan dan prosperity dan kesejahteraan adalah produktivitas. Produktivitas. Nah, kalau kita mengukur produktivitas, nah boleh deh bandingkanlah Indonesia dalam konteks negara-negara lain, boleh.
Kita lihat pertumbuhan ekonomi, kita lihat produk domestik bruto, kita lihat income, pendapatan yang di-create oleh seluruh Indonesia, kita bandingkan dengan negara lain, boleh. Produktivitas biasanya lekat dengan bidang manufaktur. Nah, kalau kita lihat value added sebagai persentase dari PDB kita di manufaktur kita, bandingkan dengan Korea Selatan yang biasanya sering kita jadikan benchmark. Kenapa Korea Selatan sering jadi benchmark? Karena Korea Selatan ini beberapa waktu yang lalu, 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ya seperti kita. Ya, tapi kemudian dia adalah salah satu negara yang bisa keluar dari middle income trap, dan itu salah satunya adalah karena produktivitas. Oke, produktivitas. Ibu Bapak sekalian, poin yang ingin saya sampaikan ke depan adalah di titik ini, produktivitas itu penting tapi tidak cukup. Produktivitas itu penting tapi tidak cukup. Dengan realm dari realita dari kondisi ekonomi global, kondisi perekonomian yang terjadi saat ini, dengan perkembangan teknologi yang terjadi, dengan perkembangan aspirasi humanity yang terjadi, yang dibutuhkan bukan hanya produktivitas, tapi saya mau mengatakan yang dibutuhkan bersamaan dengan produktivitas, kita membutuhkan kreativitas. Bukan sekedar produktivitas. Kalau produktivitas di dalam literatur ilmu ekonomi ketika pertama kali dimunculkan tahun 1950, 1960, produktivitas itu adalah, pakai contohnya itu adalah kalau 1 hektar tanah ditanami padi, dijadikan sawah, dikerjakan oleh 1 orang, produktivitasnya 1 kuintal per hektar. Kalau dikerjakan oleh 2 orang, menjadi bisa lebih banyak, sehingga tanahnya tetap 1 hektar tapi produktivitasnya lebih tinggi, gitu kira-kira. Kalau dikasih pupuk produktivitasnya lebih tinggi lagi, gitu ya. Nah, tapi dunia kita ke depan, kalau kita mau maju, produktivitas saja tidak cukup, karena produktivitas harus disertai dengan kreativitas yang satu sisi mata uang yang sama dengan inovasi. Nggak bisa. Inovasi menjadi sangat penting karena kondisi ekonomi dunia, bukan hanya kondisi ekonomi, kemanusiaan kita bukan hanya berdasarkan keringat yang dikucurkan, tetapi berdasarkan kreativitas yang dimunculkan. Inovasi menjadi kata kunci ke depan. Nah, Ibu Bapak sekalian, tapi meskipun kita lakukan inovasi, tapi untuk negara seperti Indonesia tetap aja anchor-nya haruslah sesuatu yang Indonesia miliki. Karena itu kita bicara mengenai sumber daya alam yang Indonesia miliki. Kenapa tiba-tiba kita jadi bicara sumber daya alam yang dimiliki Indonesia? Ibu Bapak sekalian, cara saya berargu tentang itu yang paling cepat adalah ambil bola dunia, lihat di sekeliling bola dunia itu, cari negara yang seperti Indonesia. Daratannya besar, lautannya luas, lautnya luas, hutannya banyak, sumber daya mineralnya bermacam-macam. Ambil bola dunia, cari yang seperti itu. Paling hanya ketemu 1, 2, 3 negara di antara 180 negara yang lain yang di dunia. Di sini adalah anchor kita. Sumber daya alam adalah anchor kita. Sumber daya manusia adalah yang harus memunculkan inovasi dan memunculkan kreativitas. Di sini kita mengapresiasi gerak ekonomi ke depan, gerak sektor keuangan ke depan, karena inovasi teknologi sektor keuangan memunculkan efisiensi yang luar biasa. Ini Ibu Bapak sekalian, makanya di dalam kita membicarakan mengenai undang-undang sektor keuangan yang kita munculkan bulan Januari yang lalu, kita memahami Ibu Bapak sebagai pelaku
pelaku dan pekerja di financial sector biasanya majunya itu, idenya itu, inovasinya itu bertubi-tubi. Namun biasanya regulator nunggu apa yang dilakukan oleh pelaku, regulator baru mikir. Kita ingin berjalan bersama, inovasinya jalan bersama, yang regulator juga jalan bersama. Kenapa regulator mesti juga ikut? Karena sebagaimana halnya semua kegiatan ekonomi, yang namanya financial technology juga memiliki aspek-aspek yang perlu kita jaga. Ada aspek mengenai keamanan. Kemarin SEC baru mengeluarkan pengumuman tentang salah satu perusahaan yang diberikan fines. Fines-nya luar biasa gede, kalau kita baca itu billion of US dollar. Keamanan data, keamanan dari transaksi, tujuan-tujuan dari transaksi itu dibuat di belakangnya. Dan ini adalah kenapa regulator menjadi penting. Dan Ibu Bapak sekalian, saya ingin garis bawahi di sini bahwa sektor keuangan kita menjadi bisa berkembang dan bisa dipercaya karena sektor keuangan itu adalah salah satu yang highly regulated sector. Jadi jangan salah, regulasi yang masuk itu adalah alat untuk mengembangkan sektor. Ibu Bapak sekalian, inovasi di bidang teknologi juga menjadi sangat penting karena inovasinya kita ingin tumbuhkan terus, tetapi keamanan, tetapi stabilitas dan juga pengembangan harus kita dorong terus. Financial sector, kalau kita bicara sebagai regulator, kalau kita bicara sebagai pemerintah dan regulator, sektor keuangan itu keinginan kita 3 aja. 1, berkembang sehingga makin dalam, financial deepening. 2, berkembang sehingga bisa mencapai sebanyak mungkin, semaksimal mungkin orang, kalau bisa seluruh orang Indonesia mendapatkan layanan sektor finansial. Itu namanya financial inclusion. Yang 3, menjaga berkembang sedemikian dengan tetap menjaga financial stability. Kami sebagai regulator, Kementerian Keuangan, OJK, Bank Indonesia dan juga lembaga penjamin simpanan akan terus bekerja menjadi regulator. Ibu Bapak, kita minta menciptakan inovasi baru, bersama-sama kita tumbuhkan menuju visi Indonesia 2045. Indonesia yang melakukan transformasinya didukung oleh sektor keuangan yang lebih dalam, lebih inklusif, dan lebih stabil. Saya rasa ini moga-moga bisa menjadi pengantar dari Expo, Summit dan Expo Fintech. Sekali lagi apresiasi kepada seluruh asosiasi yang menyelenggarakan ini, Fintech Indonesia, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, dan juga Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia di bawah juga arahan dari Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih untuk perhatiannya, selamat bersummit dan selamat berexpo. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Swasil Nazar atas Fintech Visionary Speech yang benar-benar visioner ya, setuju ya? Inovasi adalah kuncinya.